Haleluya, haleluya. Shalom. Senang rasanya bisa melihat saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bisa bertemu. Kalau saja Natal ini bisa berlangsung setiap saat, melihat suasana antusias jemaat untuk dapat datang. Tentu bukan cuma saya yang senang, tapi Tuhan terlebih lagi akan sangat senang. Dan saya berharap bahwa tidak hanya hari ini, tetapi biarlah kita akan terus semakin diperbaharui menjadi lebih baik lagi. Sebab Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Tema ini menjadi tema yang ditetapkan GBI secara internasional, yang dimana semua gereja Bethel Indonesia tingkat nasional maupun yang ada di luar negeri memakai tema Natal ini. Dan GBI Gunung Sari, saya sebagai gembala memutuskan untuk mengikuti tema nasional yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. Nah, karena itu yuk mari dengan rendah hati kita mau belajar firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12, di sana ada kisah tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, cerita tentang orang-orang Majus dari timur ini, kita tidak membaca 12 ayat secara keseluruhan demi waktu yang ada, tapi saya memilih beberapa ayat untuk kita baca bersama-sama. Ayat kedua, ayat ke-11, dan kemudian ayat yang ke-12. 4 ayat ini yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, ayat 12 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kedatangan Yesus membawa orang-orang yang hatinya bersih dan rindu berjumpa dengan Sang Mesias akan datang mencarinya. Di antara orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang Majus, yaitu para cendekiawan yang berasal dari timur. Diperkirakan mereka adalah orang bijak, ahli astronomi, dan penasehat para raja Persia kuno. Ada tafsiran yang menafsirkannya dia adalah raja-raja Persia. Perjumpaan dengan Yesus mengubah jalan hidup mereka. Mereka tidak menuruti permintaan Herodes untuk kembali pada jalan lama dan berjumpa dengannya. Matius 2 ayat yang ke-12 menuliskan bahwa karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, jalan lain di sini dapat dipahami juga secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara baru, menjadi manusia baru. Jika orang mengalami Kristus, orang berjumpa pribadi dengan Kristus, tentu ada perubahan kehidupan yang terjadi. Dan itu kenyataan yang ada. Setiap orang
Dan saya pernah menyebutkan salah satu teman saya yang memang sudah berubah sama sekali. Dan mungkin kita tidak tahu, yang kita tahu cuma terbatas. Tapi ternyata di belahan dunia lain ada banyak orang-orang yang sekarang mulai berubah. Khususnya mereka yang beragama tidak Kristen. Yang kemudian dijumpai Kristus secara pribadi. Dan setelah mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi, ada fundamental kehidupan yang berubah dari mereka. Mereka yang tadinya bukan menjadi pengikut Kristus, sekarang telah menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahkan penuh antusias bersaksi, ada perubahan. Orang-orang bijak, orang-orang yang disebut orang-orang Majus ini dituntun Tuhan, dibawa Tuhan kepada apa yang Tuhan mau sebenarnya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang bijak dari timur berjalan bersama-sama mencari Yesus, mengajak kita juga untuk bisa berjalan bersama-sama dan menemukan Dia yang tinggal di antara kita. Nah, berjalan bersama-sama, kita lihat di dalam cerita orang Majus ini, kita taunya ada berapa jumlahnya? 3 orang karena digambarkan dari persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Walaupun Alkitab enggak menulis jumlah orang Majus secara persis berapa banyak, tetapi orang-orang menafsirkannya berdasarkan persembahan yang dibawa. Bahkan dunia barat menafsirkan, tradisi barat menyebut dengan nama-nama 3 orang Majus tersebut. Berbagai macam tafsir yang terjadi. Tapi itu bukan hal yang pokok. Yang paling penting bahwa orang Majus ini di dalam pencarian kepada Tuhan, dia tidak sendiri. Dan 3 orang yang digambarkan sebagai orang Majus ini tidak juga berasal dari rumah yang sama, keluarga yang sama, atau saudara kakak beradik. Mereka berbeda satu sama lain. Tapi berbeda satu sama lain bisa bekerja sama bersama-sama untuk saling menemukan siapakah. Ada satu tanda yang menunjukkan ada seorang raja Yahudi yang akan lahir. Dan di manakah dia? Mereka menyelidiki secara astronomi. Dan bintang timur itu menuntun mereka untuk menemukannya. Saudara, berjalan bersama enggak mudah. Di dalam perjalanan bersama mungkin akhir di tengah perjalanan belum sampai kepada tujuan yang mau dicapai, bisa di tengah jalan bubar. Bisa enggak sepakat, bisa kemudian enggak mencapai tujuan. Mungkin ada beberapa petunjuk yang mungkin juga orang punya penafsiran yang berbeda, sehingga sulit untuk disamakan. Dan kalau orang tetap ngotot kepada apa pendapat dia sendiri, maka dia tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama. Ketika kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, jika kita tidak rela untuk satu sama lain menyatukan diri, untuk bisa bersama-sama senantiasa di dalam kesepakatan dan komitmen untuk menemukan Yesus yang sebenarnya, fokus kepada Yesus. Kita lihat di sini nantinya adalah apa yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Bapak ibu saudara, mengapa Allah menghendaki orang Majus menempuh jalan lain? Inilah perenungan Natal kita malam hari ini. Kalau minggu lalu ada khotbah yang kira-kira saya pikir itu yang akan saya sampaikan 5 hal, tetapi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi saya mengubah apa yang saya mau sampaikan dengan bertanya, tetapi saya belum bertanya apa-apa sementara khotbah berjalan minggu lalu. Inilah yang terlintas di benak, langsung tertulis. Dan saya catat di situ. Kira-kira apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa? Tuhan dengan malaikatnya datang kepada orang Majus. Orang Majus yang telah bertemu dengan Yesus.
dituntun Tuhan agar dia terhindar. Menghindarkan diri dari tipu muslihat Herodes. Kenapa penting untuk bisa menghindari diri dari tipu muslihat Herodes? Kita bisa tahu di sini bahwa orang-orang Majus datang dengan kesungguhan dan ketulusan hati untuk menyembah Yesus. Sebaliknya, Herodes berkata manis hendak datang juga menyembah Yesus, tapi dalam kepura-puraan. Matius 2 ayat 2 dan 8. Jadi sebagaimana Allah ingin menghindari orang-orang Majus itu dari tipu muslihat Herodes yang penuh dengan rancangan kejahatan yang mencelakakan, demikian juga Allah tentunya ingin menghindarkan kita dari tipu muslihat iblis. Nah, di dalam perjalanan kehidupan akhir zaman ini akan ada banyak tipu muslihat iblis. Bahkan dari sejak dahulu ketika manusia Adam dan Hawa, bagaimana iblis datang membujuk dengan tipu dayanya, memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata semuanya boleh kau makan, hanya satu yang dilarang, agar engkau dapat mengontrol diri dan penundukan diri kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Enggak menjadi orang yang serakah, mau taat, mau ikut aturan, enggak hidup semau-maunya. Walaupun waktu itu hidupnya enggak banyak orang. Tetapi iblis berkata, semuanya Tuhan bilang tidak boleh kau makan. Yang boleh adalah itu yang sebenarnya dilarang Tuhan. Diputarbalikkan, ditipu. Ada banyak orang seringkali tanpa sadar kita masuk dalam jerat tipu muslihat si iblis. Ke gereja, ya boleh ke gereja. Sungguh-sungguh, nanti dulu. Kamu masih muda. Pakai banyak yang kamu masih punya cita-cita. Ada banyak yang ingin kau capai kan. Ada banyak. Orang akan dialihkan kemudian, perhatikan. Orang Majus, fokus dia siapa? Fokus orang Majus siapa? Cari Yesus kan? Betul enggak? Fokus objek yang dia tuju selalu, dia dengan pengetahuan yang dia dapat untuk menemukan pribadi Yesusnya. Ini jadi tema tahun depan. Berfokus kepada Yesus. Jadi fokus kita adalah pribadi Yesus. Sekali lagi, setiap orang Kristen, sehebat dia apapun juga, jika hidup kita tidak berfokus kepada Tuhan, yang kita lihat dunia ini, yang kita lihat apa yang saya mau, kita akan kesasar dengan banyak tipu daya iblis. Tapi kalau fokus kita Tuhan, dia akan menuntun kita kepada kebenarannya untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Allah ingin menghindarkan kita dari tipu muslihat. Herodes apa? Fokus Herodes, begitu dia dengar berita tentang Yesus, raja orang Yahudi baru dilahirkan, yang ada di benak pikiran dia apa? Bukan Yesus yang dia mau cari. Walau kata-katanya seolah-olah dia mau cari Yesus. Dia coba selidiki, dia minta kepada para ahli Taurat, tolong temukan di mana bayi yang katanya baru dilahirkan itu yang adalah nanti jadi raja Yahudi. Fokus dia adalah kekuasaan. Waktu itu Herodes adalah orang yang berkuasa, bukan? Ketika dia dengar ada orang lain yang lahir, yang kemudian nanti akan nyaingin dia, yang mungkin akan merebut posisi dia, kekuasaan dia, segala sesuatu yang dia miliki sekarang. Ini harus diwaspadai. Beda jauh 180 derajat. Herodes fokusnya kepada dirinya. Yang dia ukur apa yang bisa membahayakan dirinya. Sementara orang Majus bukan fokus kepada dirinya, tapi kepada Yesusnya.
Sepanjang hidup kita mulai ditarik dengan apapun juga yang mungkin masuk logika. Akhirnya bentuk-bentuknya semuanya adalah diri kita. Semua kiblatnya ke kita. Nanti kita akan ukur, kita akan tes semua. Terkait dengan kita. Untung ruginya, kepentingan kita, dan seterusnya. Itu tipu muslihat. Dan Allah mau menghindarkan saya. Allah mau menghindarkan kita. Ingat, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa melihat setan. Sekali lagi, ada orang-orang tertentu yang bisa. Dulu jemaat di sini anaknya bisa melihat. Ya, bisa melihat. Ada orang yang cerita dia sering melihat setan. Dia bisa tahu, setan itu ada di situ. Dan sebagainya. Fokus orang kemudian beralih. Dikasih penampakan-penampakan demikian. Yang terfokusnya setannya. Ketika ditampilkan setannya, engkau menjadi takut. Padahal perintah Tuhan apa? Takutlah kepada Allah. Bukan kepada setannya. Dialihkan fokus kita kepadanya. Kita nggak bisa melihat bahwa Allah hadir di dalam. Saya bilang, saya punya pengalaman. Kalau cuma karena di rumah nggak bersih nih banyak setan. Saya sering ngelihat. Mundar mandir orang nggak tahu kan. Ntar kadang-kadang saya lihat kelebet. Itu dekat tangga saya mau naik ke atas. Kelebet. Di rumah saya. Saya kadang-kadang melihat lagi, loh tadi siapa yang lewat? Nggak ada. Tapi begitu saya berpaling lagi, itu bayangan kelebet bolak-balik. Artinya dia mau mengalihkan perhatian saya kepada dirinya. Dia ingin membuat saya takut. Saya tahu diri saya. Kalau saya takut, saya bayang-bayangin begini, setannya kelihatannya nongol terus. Saya nggak pikirin, saya cuekin. Sampai sekarang saya nggak pernah lihat lagi. Kemana setannya? Nggak tahu kemana. Dia pergi apa memang benar nggak ada atau gimana. Tapi saya nggak ini. Kenapa? Yang saya cuma pikir. Setan malaikat. Nanti saya bicara tentang setan tahun depan. Jadi hati-hati. Iblis itu, saya bukan mau bicara itu. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14, Amsal 14 ayat 12, pasal 16 ayat 25 mengingatkan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Orang pikir ini jalan yang benar. Akhir zaman ini akan banyak penyesatan. Jemaat harus tekun dalam pengajaran yang benar. Karena jika tidak tekun dalam pengajaran yang benar, engkau dialihkan, engkau kemudian beralih kepada orang-orang, kepada pendeta-pendeta, kepada ini dan sebagainya. Bukan Yesusnya. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu kan akhir zaman itu mengingatkan. Kalau ada orang yang berkata, di sana ada Mesias. Dengan penampilan yang spektakuler. Dengan tanda-tanda yang mirip. Jangan percaya. Bagaimana kita bisa tahu itu palsu atau tidak? Selain kita tahu yang mana yang asli. Betul? Anda belum bisa kenal yang asli, nggak akan pernah tahu itu palsu. Jadi perlu paham Yesusnya dulu. Perlu kenal Yesusnya secara mendarah daging. Agar tidak tertipu. Puji Tuhan zaman dulu Allah menuntun banyak dengan tanda-tanda. Salah satu di antara media yang dipakai Tuhan adalah mimpi. Lewat mimpi Tuhan mengutus malaikat dan berkata sesuatu. Memang sekarang ini jarang kita dengar lewat mimpi. Kebanyakan mimpi kita adalah bunga tidur. Tetapi apapun yang menjadi cara Tuhan untuk menuntun kita di antara firman seperti ini juga. Kiranya kita bisa semakin mengenal. Agar jangan sampai yang kita sepertinya seolah-olah itu jalan lurus.
tapi ujungnya menuju maut. Dan Allah ingin menghindarkan kita dari hal itu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk hidup senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Memahami kehendak Allah agar dapat meresponinya dengan benar dan tepat. Yang pertama tipu muslihat iblis itu yang perlu saya garis bawahi adalah belajar dari Herodes ya, apa? Seolah-olah mau cari Yesus. Seolah-olah dengan ilmu pengetahuan yang dia dapat mau menyembah Yesus. Tapi sebenarnya tidak. Banyak orang yang tidak menjadi Kristen yang serius sungguh-sungguh. Jadi yuk kita tahun 2023 yang akan datang punya komitmen. Mau menata hidup ke depan. Kalau prediksi tahun 2023 ada banyak hal yang masih gelap. Bencana alam terjadi di mana-mana. Longsor terjadi di mana-mana. Banyak hal yang mengerikan terjadi sekarang ini. Dunia sepertinya saya baru berpikir apa dunia udah makin tua. Alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Mengerikan. Tetapi kita tahu, sepanjang kita tetap bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita ibadah serius ibadah. Waktu nyanyi serius nyanyi. Coba eling lagi ketika pikiran kita mulai meleset ke tempat lain. Coba eling lagi ketika kita berkata lewat pujian tapi kita gak memahami kata pujian. Tapi cuma sekedar nyanyi tapi kita gak ada. Nyanyi doang. Hati menyembah? Enggak. Padahal ibadah itu di sini. Pribadi kita sama Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau datang sekarang ini, ketika engkau pulang ada perubahan jalan hidup kita. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang kita dapat. Ada sesuatu yang kita tangkap pesan Tuhan itu apa buat kita. Dan saya mau katakan orang percaya yang pertama harus menjadi orang yang sungguh-sungguh dan tulus mencari Tuhan. Untuk menyembahnya dan mempersembahkan hidup yang berkenan. Yuk mulai serius. Tidak pura-pura. Pada sesi khotbah yang berikutnya mungkin kita punya bahan khotbah yang saya juga pikir tadi saya mau sampaikan. Tapi mungkin ada planning yang tertunda dengan tema-tema lain. Kalau orang Israel mau ibadah, keluar dari Mesir banyak dihalang-halangin. Ya udah di sini aja. Ya nanti inilah dan seterusnya ada banyak. Yang memiliki makna rohani. Ya, mau ibadah ya udah ibadah. Nggak usah terlalu serius. Nggak usah terlalu, wah jadi orang Kristen aduh nggak usah terlalu ini. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau mau jadi Kristen, Kristenlah. Ya, Tuhan berkata apa? Akhir zaman, yang kudus hendaklah dia kudus. Artinya apa? Artinya yuk serius. Mau ikut Tuhan, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Nanggung-nanggung percuma. Seolah-olah cuma kedok. Ya kan? Saya bilang kedok. Nanti kedok akhirnya kita seolah-olah merasa diri selamat. Padahal belum tentu juga. Gitu kan? Cuma Tuhan. Nggak ada seorang pun yang bisa mengatakan kita bisa selamat atau tidak. Karena urusan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan ingin agar kita merubah jalan kehidupan kita setelah bertemu dengan Tuhan? Yang kedua adalah berani meninggalkan zona nyaman. Setelah orang-orang Majus mengalami sukacita dalam perjumpaan dengan Yesus, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang ditunjukkan Tuhan Matius 2 ayat 22. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Ya, itu gampang kelihatannya. Yang ditampilkan di bacaan kita tiba-tiba udah ketemu dengan Herodes, ya. Tapi perjalanan dari sana, berapa waktu yang ditempuh perjalanan mereka
Dan berapa banyak upaya yang mereka sudah lakukan untuk menyelidiki di manakah bayi Yesus yang dilahirkan itu. Dan ada banyak hal-hal yang mereka lalui. Kita enggak dituliskan, kita enggak ini. Tapi mungkin bisa kita coba renungkan lebih dalam lagi. Pasti ada upaya-upaya yang lebih dari itu. Ya. Sudah mereka lakukan di awal mereka sampai akhirnya bisa berhasil bertemu. Ya, setelah berjumpa dengannya mereka juga berani menempuh jalan baru loh. Yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Kebanyakan orang kan kalau disuruh udah yang berbeda, yang gak diketahui. Ini Allah kita memang beda ciri kerjanya ya. Abraham itu dipanggil untuk kemana? Tinggalkan negerinya Ur Kasdim. Kemana? Belum dikasih tahu kemana. Yang dikasih tahu cuma nanti aku akan bawa engkau kepada apa? Ya negeri perjanjian berlimpah susu dan madunya. Ada golnya Tuhan. Tapi untuk mencapai golnya mungkin kita belum tahu secara persis. Tapi di sini kan diperlukan keberanian iman. Langkah iman, percaya kita. Untuk benar-benar walaupun belum kita lihat. Nah itulah artinya iman. Ibrani itu menjabarkan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Apa itu? Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum lihat. Tapi ini jadi alat buktinya. Iman, berani. Kalau orang nggak berani, dia nggak akan jalan maju, dia nggak akan pernah mau, nggak pernah mau. Banyak logika manusia akan main perhitungannya, dan logika manusia akhirnya mengalahkan iman, dan dia tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya kita lihat orang Majus, gambarnya itu ya, itu Yesus tuh depannya, yang lain ikut, itu ada jalan lain. Jadi yuk Tuhan mau ajak nyebrang ke jalan lain. Tuhan ingin bawa tinggalkan sekarang ini kenyamanan hidup di dunia. Hidup di dunia nyamannya sebentar. Saya nggak pernah nyangka hari ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Tentunya bagi rekan kita Dedi dan keluarga. Sudah berlatih, waktunya diluangkan untuk latihan-latihan untuk main keyboard. Udah daftar hadir di peneguhan pernikahan dari rekan kita kemarin dengan istri Devi. Semua berubah. Ngantar papanya yang mendapat serangan sakit tiba-tiba. Dalam perjalanan diantar masih bisa diajak bicara gampang, enak katanya komunikasinya. Nggak ada keluhan rasa sakit, jadi dibawa ke rumah sakit yang dia pikir 2 minggu lalu bisa sembuh. Cari dokter yang sama, yang bisa tangani. Nggak taunya kondisi semakin memburuk. Dan saya mengingat Mama Miming, Ibu Neni ya. Kebayang sih. Saya atas kasih karunia tanggal 21 karena Natal berubah. Jadi hari ini. Jadi saya akan ke luar negeri. Dan saya pikir, waduh, kalau saya keluar ada kejadian. Gimana ini? Itu saya empot-empotan tuh. Doa saya secara pribadi, Tuhan kalau boleh perpanjang hidupnya, sembuhkan sakitnya. Karena yang saya tahu, ketika hari saya kunjungin Ibu Neni, hari Minggu kalau nggak salah, sama beberapa rekan di rumah sakit Siloam, 1-2 hari, kemudian berita duka cita. Jadi hal itu yang buat saya mengerikan. Buat Dedi juga tahu, kita bicara, nggak nyangka. Saya nggak nyangka kalau ternyata akhirnya ada ditemukan ususnya ya.
nggak ada tanda-tanda di awal. Tiba-tiba bolong ditemukan setelah CT scan, ya, pecah ususnya, dan diperkirakan pecah di IGD. Karena sebelum sampai ke IGD tidak kesakitan. Tapi setelah sampai di rumah sakit sepanjang waktu kesakitan. Saya lihat waktu saya coba dampingi situ, mata Dedi sudah berkaca-kaca. Sambil ngomong kalau nggak ada hubungan keluarga, nggak ada punya hubungan perasaan orang tua anak, mungkin saya nggak kenapa-napa. Tapi lihat papa saya terus mengeluh kesakitan. Apa yang dia inginkan? Kematian. Saya tahu minta tolong morfin dong, suntik morfin. Nggak tahan sakit. Saya tahu itu dan saya pernah ngerasain. Betapa sakit dan saya juga pernah ngalamin. Kesakitan yang membuat saya berpikir nggak kuat, pasti saya mati. Tapi sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita. Itu yang jadi masalah seringkali. Kita harusnya membuat jalan Tuhan jadi jalan kita. Karena Tuhan berkata jalanmu bukan jalanku. Pikiranku bukanlah pikiranmu. Seringkali kita tidak mengenakan jalannya Tuhan. Tapi kita jalan kita. Jadi berseberangan dengan Tuhan. Ya Tuhan mau tuntun kita. Kita nggak tahu kapan. Nggak taunya kan dalam beberapa hari kejadian yang luar biasa. Kemudian orang yang biasa hadir ada, tiba-tiba bisa tidak ada. Hidup ini seperti uap, seperti rumput. Yang hari ini kelihatan besok lenyap. Saudara jangan pernah tunda. Yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Sebelum kita bisa sampai kepada poin yang satu tadi. Agar kita tidak seperti tipu muslihat. Jadi Kristen biasa-biasa saja tapi lebih serius. Lebih sungguh-sungguh. Tahun depan lebih sungguh-sungguh lagi. Makanya kalau dibilang Natal ini wah ramai banget. Begitu. Wah ya saya bilang kalau memang bisa buat ramai kayak gini Natal aja setiap kali. Supaya ramai begitu kan. Gak kenapa saya gak keberatan kok. Yang penting apa? Bukan Natalnya. Saudara datangnya. Kenapa saudara datang saya punya kepentingan? Karena saya mengasihi saudara. Saya kepengen bawa saudara untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wah keselamatan kita masing-masing kok. Ya dong? Kita masing-masing saya juga urusan sendiri keselamatan. Gitu. Saudara gak bisa nebeng saya juga gak bisa nebeng saudara. Tapi sebagai gembala saya punya kewajiban untuk terus membawa jemaat supaya itu nanti pada akhirnya bisa sampai kepada tujuan. Yuk, karena itu yuk sekali lagi mari mampu melewati tantangan kita coba berani ya. Nah kemudian kita lihat menempuh jalan baru yang belum diketahui sebelumnya tentu perlu upaya baru. Perlu kerja ekstra, perjalanan yang lebih melelahkan. Juga ada resiko yang belum dapat diprediksi. Kebanyakan orang tidak berani meninggalkan zona nyaman. Namun berbeda halnya dengan orang-orang Majus itu yang mempercayakan diri pada tuntunan Tuhan. Baik melalui bintang ketika mencari Yesus dan melalui mimpi untuk menemukan jalan lain dalam perjalanan pulang kembali ke negerinya. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani menempuh cara-cara Tuhan yang mungkin untuk itu kita harus bayar harga lebih, meninggalkan zona nyaman kita. Kalau saudara datang sebulan sekali masih puji Tuhan saya bilang, masih datang. Tapi kalau dibilang cukup sebulan sekali saja, nanti poinnya kayak yang nomor 1. Enggak sungguh-sungguh. Toh saya masih ke gereja kan. Gak cukup. Aduh, kalau kayak gitu kan repot, berat. Saya banyak ini, banyak ini. Nah ini yang kedua, berani tinggalkan zona nyaman. Kalau hidup kita cuma terlena biasa-biasa, nggak mau ada effort lebih, nggak mau melayani lebih, nggak mau bersungguh-sungguh lebih. Nanti kalau waktunya tiba, masihkah ada kesempatan buat kita untuk bereskan diri? Kalau di dunia kita tidak mau jadi gembel,
Dunia kita ingin membangun rumah yang bagus, bisa beli kendaraan yang bagus, bisa punya banyak hal yang bagus di dunia, yang toh akhirnya juga tidak bisa kita bawa nanti. Kenapa tidak kita lebih berpikir cerdas sekarang untuk menyiapkan sesuatu yang tidak akan lenyap selamanya. Dan itu menyertai perjalanan kita ketika kita pulang ke rumah Bapa. Jadi yuk kita menjadi orang percaya yang kedua, harus berani bayar harga lebih untuk mengikuti tuntunan Tuhan yang terakhir. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita juga menjadi bagian penggenapan rencana Tuhan. Masih ingat yang pertama? Sebelum yang ketiga ini? Tuh kan, kalau saudara ikut jalan kan harusnya ngikutin jejak, tak? Nggak kehilangan. Yang pertama tadi apa? Menghindari diri dari tipu muslihat. Jangan mau ditipu. Ya dok? Jangan mau ditipu. Paling gampang saya punya moto diri ya. Lebih baik gua kalah, jangan iblis yang menang. Karena saya tahu musuh kita siapa? Iblis. Musuh kita bukan orang-orang ini. Saudara adalah sesama yang harus dalam perjalanan kita bersama-sama. Jadi kita yuk sama-sama. Nggak boleh malah jadi hambatan karena sesama tadi. Ya, karena cuma satu musuh kita, iblis. Yang kedua, ya, untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi seperti yang Tuhan kehendaki, yuk berani bayar harga lebih ya. Tekad tahun depan lebih rajin, tahun depan lebih semangat, tahun depan lebih bergairah. Di tengah-tengah prediksi dunia yang lesu, gelap, ekonomi gelap, semua menakutkan. Tanda-tanda zaman semakin menunjukkan penggenapan yang semakin nyata. Tapi kalau kita tidak cukup cerdas menyikapinya, hati-hati. Dan yang ketiga, nih, karena digenapinya rencana Tuhan atas dunia ini. Dan apa yang ada di Alkitab tertulis satu persatu mulai digenapi. Mari kita menjadi bagian yang menggenapi penggenapan rencana Tuhan tadi. Setelah Raja Herodes mengetahui bahwa Yesus Raja orang Yahudi baru dilahirkan di Bethlehem, maka dia berupaya menggagalkan nubuat rencana Allah mengenai Raja orang Yahudi itu yang dianggapnya sebagai saingan yang dapat merebut tahtanya dengan membunuh semua anak kecil di Bethlehem. Dia berharap anak-anak yang kira-kira berdasarkan pengetahuan diketahuinya bahwa usianya 2 tahun ke bawah, maka semua hal yang bisa berpotensi menjadi saingan bagi dirinya, yang bisa berpotensi menjadi ancaman buat dirinya, semuanya disingkirkan. Padahal rencana Tuhan datang Yesus itu untuk menyelamatkan kan? Tapi sang juru selamat ini mau dibunuh. Rencana Tuhan mau digagalkan. Sebaliknya kita lihat bagaimana Tuhan menuntun orang Majus ini justru untuk menggenapkan semua rencana Tuhan tadi. Loh kok bisa? Malah dia kan jadi akhirnya penyebab daripada apa? Anak-anak kecil yang gak berdosa dibunuhin, dibantai sama Herodes. Itulah. Karena Alkitab memang sudah menubuatkannya. Ya, sebaliknya orang-orang Majus dengan ketaatannya terhadap arahan Tuhan dalam mimpi untuk pulang menempuh jalan lain, justru telah menjadi bagian dalam penggenapan rencana Tuhan. Bayi Yesus selamat dari pembantaian terhadap semua anak kecil di bawah usia 2 tahun yang diperintahkan Raja Herodes di Bethlehem. Karena sebelum hal itu terjadi, orang tua Yesus telah diperingatkan oleh malaikat. Jadi ini bersinergi dengan Tuhan. Ya, orang Majus lewat jalan lain pulangnya ngikutin arahan Tuhan. Dan sebelum terjadinya pembantaian karena orang Majus nggak balik ke Herodes, Tuhan juga datang dengan malaikatnya kepada Yusuf, menampakkan dirinya dan minta Yusuf bawa keluargamu ke Mesir, singkir. Yang satu diperintah, yang satu diperintah.
semua satu sama lain ini secara hubungan nggak tahu. Tapi jika mereka punya ketaatan melakukannya, ini semua akan bersinergi menggenapkan apa yang direncanakan Tuhan. Orang Majus menggenapkan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang sebelumnya dituliskan, yaitu di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15. Bahwa memang di situ anak-anak akan dibantai. Firman Allah berkata, beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ini tidak akan tergenapi kalau orang Majus baliknya ke Herodes. Kemudian Herodes temui Yesus, Yesus dibantai. Paham? Jadi orang Majus ini secara tidak langsung dengan ketatan ikut arahan Tuhan. Semua apa yang jalannya Tuhan untuk menggenapkan segala rencananya terpenuh. Rencana Allah pasti akan digenapi, Allah punya kesanggupan untuk menggenapinya. Tapi apakah kita akan menjadi bagian dalam penggenapan rencana Allah itu? Atau justru sebaliknya, tanpa disadari kita menjadi orang yang melawan rencana Allah digenapi. Dengan jiwa pemberontakan seperti iblis yang memang sifatnya memberontak. Kita mau ikut-ikut, kita mau punya mau. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, dituntun Tuhan, mau semua taat sama Tuhan, maka kita percaya semua akan jadi baik. Penutup terakhir, rencana Tuhan membawa keselamatan, yes. Karena itu orang percaya harus sejalan dengan rencana Tuhan, tidak keluar jalur. Tuhan punya rencana atas kehidupan saya dan saudara. Tahun depan gelap. Tapi Tuhan gak gelap atas rencana dalam hidup kita. Dia punya rencana yang jelas atas hidup kita. Sangat jelas. Ketika engkau berjalan kegelapan, engkau butuh Tuhan yang menuntun hidupmu. Dan mengikutinya dengan taat. Agar apa yang Tuhan rencanakan yang tidak kita ketahui, sepenuhnya dapat kita genapi. Kita tidak membuat perjalanan kita muter. Orang Israel harusnya sampai ke negeri perjanjian Kanaan. Hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Nggak perlu sampai tahunan bahkan puluhan tahun. Tetapi banyak pemberontakan dalam perjalanan. Banyak orang yang cuma orang-orang Mesir yang cuma orang-orang Israel masih ingat di masa lalu. Udah lebih baik kami tinggal di Mesir dah. Apa nggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami di sini untuk mati? Seringkali orang kepengen nyaman doang hidupnya, pengen enaknya doang, nggak berani bayar harga ikut Tuhan. Tapi ada orang yang menulis lagu itu, mengikuti Yesus keputusanku. Ada komitmen yang firm, kuat, kokoh. Saya akan ikut Tuhan, berapapun harganya. Yuk sama-sama kita belajar, saya dan saudara, untuk masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti indah dan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit diri.